Kejahatan terjadi karena adanya kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang untuk mempengaruhi individu lain atau sekumpulan orang. Dan kekuasaan bisa menentukan siapa yang pantas dan siapa yang seharusnya mengambil keputusan. Singkatnya, kekuasaan adalah hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan itu tidak dipandang atas pangkat dan jabatan. Pada umumnya kekuasaan itu berkonotasi negatif, arogan, dan sewenang-wenang. Dan siapapun bisa berkuasa selama memiliki seragam safari ataupun seragam aparat. Sangat banyak kekuasaan berkonotasi negatif, arogan, dan menyimpang yang bisa kita saksikan di institusi Polri, di mana institusi Polri menyebutnya sebagai oknum. Institusi Polri menyebutnya sebagai oknum, tapi lebih pantas lagi kita sebut sebagai penjahat. Ada penjahat yang doyan duren. Yang menunjukkan seorang oknum polisi meminta durian sebagai ganti denda tilang. Dalam video itu terlihat rekan dari perekam video memanjat bak truk untuk mengambil durian. Setelah diambilkan durian, oknum petugas tersebut pergi. Lalu kenaik truk kembali ke atas untuk mengencangkan penutup bak. Video ini menuai respon dari netizen. Netizen semakin geram dengan tingkah oknum polisi tersebut. Ada penjahat yang menyamar sebagai debt collector. Beberapa waktu lalu viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang debt collector menagih utang kepada nasabahnya yang menggunakan senjata api. Sosok debt collector tersebut ternyata seorang anggota polisi. Dari informasi yang diperoleh, oknum polisi tersebut merupakan Bribtu IMP yang bertugas di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di Desa Baglek Pola, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat pada Jumat 24 September 2021. Pengendara bermotor dibanting. Ada yang memeras. Apa KTA? Apa mana KTA? Enggak ada kasar. Udah kau diam aja. Udah bang. Udah bang. KTA abang mana? KTA abang bang. KTA abang mana? Tenang dulu Pak. Iya. Oke. Jangan. Dan ada yang membentak masyarakat yang melapor. Sebuah unggahan berisi cerita dari seorang pengemudi mobil yang menjadi korban kejahatan jalanan viral di media sosial. Video tersebut tentang seorang perempuan yang menjadi korban perampokan setelah mengambil uang dari anjungan tunai mandiri atau ATM viral di media sosial. Video tersebut disertakan narasi kronologi kejadian dan pengakuan korban yang ditolak polisi ketika hendak membuat laporan. Cerita itu diunggah akun Instagram Kumala Meta. Video peristiwa pencurian yang dialaminya pada Jumat 12 Desember 2021 di Instagram. Naas saat Meta hendak melaporkan kejadian ke Polsek Pulau Gadung, Polres Metro Jakarta Timur, laporannya diduga tidak ditanggapi serius oleh jajaran yang saat kejadian bertugas. Seorang personil Polsek Pulau Gadung yang tidak berpakaian dinas justru meledek Meta. Meta menjelaskan kronologis kejadian dan rincian barang hilang, diantaranya 5 kartu ATM, namun tak ditanggapi secara serius oleh pihak kepolisian. Ngapain sih punya ATM banyak-banyak? Intinya memang ibu nggak tahu adminnya itu mahal begitu. Terus saya saja punya ATM cuman Mandiri sama BRI saja, tuturnya menirukan ucapan. Meta mengatakan ucapan tersebut tidak patut diucapkan seorang aparat penegak hukum kepada korban tindak pidana. Terlebih disampaikan dalam nada bicara yang menurutnya tinggi. Dia bahkan sempat mengurungkan niat membuat laporan kasus pencurian dia alami karena mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari anggota Polsek Pulau Gadung. Perlakuan tidak menyenangkan kembali dialami Meta saat menemui anggota Polsek Pulau Gadung lain diduga di ruang pembuat laporan atau sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT.
Menurutnya, dalam ruang SPKT, dia hanya dimintai keterangan nama, tanggal lahir, dan rincian barang yang hilang tanpa menjelaskan kronologis pencurian yang dialami di Jalan Sunan Sedayu. Baru setelah kasus perlakuan tidak menyenangkan dialaminya itu viral di media sosial, Meta didatangi sejumlah anggota Polsek Pulau Gadung yang datang meminta maaf. Sekali lagi, institusi Polri menyebutnya sebagai oknum, tapi lebih pantas lagi kita sebut sebagai penjahat. Dan penjahat berseragam tersebut bisa lebih berbahaya daripada penjahat sipil. Hingga masyarakat sipil pun terobsesi untuk menjadi penjahat berseragam. Menyamar sebagai polisi gadungan. Kenapa masyarakat sipil terobsesi menjadi polisi gadungan? Karena seragam tersebut memiliki kekuasaan untuk menakut-nakutin, untuk memeras, dan untuk membacking. Dan seragam tersebut adalah simbol kejahatan. Sorry Git, itu semua hanya dugaan semata, tidak bermaksud menuduh. Oke Git? Tolong jangan naik pitam, berpikirlah secara kedewasaan Anda berpikir, secara demokrasi, dan jangan bungkam suara kami. Suara kami adalah bukti kecintaan kami terhadap Polri. Suara kami tidak hanya mengkritik, suara kami memiliki solusi, terobosan, dan ide-ide. Jika Sigit berani membungkam suara kami, maka terbuktilah apa yang selama ini kami suarakan. Cinta itu harus diungkapkan, Git. Cinta itu harus disuarakan. Dan cinta itu harus dibuktikan. Dibuktikan hingga titik darah penghabisan. Tak kenal maka tak sayang. Begitulah ilustrasi yang sesingkat-singkatnya. Ilustrasi panjangnya begini, Git. Semua unek-unek di hati, kami ungkapkan semuanya. Kami lepaskan semua unek-unek kami. Ingat! Unek-unek yang tidak disuarakan, unek-unek yang tidak diungkapkan akan menjadikan dendam. Dan dendam akan membuahkan teror. Begitulah suara kami. Salam demokrasi, salam amandemen, salam bersuara. Presisi tidak titip salam.